Shalom, kita baca Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ada satu hal yang perlu kita ingat di sini, yaitu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena itu bisa menimbulkan satu akar yang pahit. Nah, kita lihat ayat lain ya. Ini menarik juga nih. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini perintah kepada suami. Kalau perintah kepada istri di ayat sebelumnya ya, ayat 18. Jadi kita perlu melihat perintah itu kepada siapa ya, yang lalu kita perlu lakukan hal itu. Kita lihat dari ayat 18-nya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord ya. Hai para istri, ya, tunduklah, submit kepada suamimu karena itulah yang cocok, yang pas, yang berkenan kepada Tuhan ya. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Hai para suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar ya kepada mereka. Karena istri itu ya sensitif ya, hatinya lebih mudah terluka, dan istri yang membutuhkan kasih sayang ya dari suaminya. Sementara suami itu butuh respect, rasa hormat. Jadi jangan melihat melihat ayat yang lain ya. Ya masing-masing ya, suami harus lihat ayat yang Tuhan berikan untuk suami, demikian juga istri. Nah, kita lihat lagi nih ya terjemahan lain. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Ini menarik juga ya. Waktu saya renungkan ya, ada seorang hamba Tuhan bagikan ini. Saya cari ya bahasa beberapa terjemahan. Ternyata ini salah satu terjemahan yang menarik ya. Hai para suami, kasihilah istrimu dan jangan menjadi pahit karena mereka ya. Rupanya ini kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, jadi perintah Tuhan kepada para istri submit ya, dan pada para suami kasihilah istrimu dan jangan menjadi pahit karena mereka. Kita lihat lagi ya, ada terjemahan yang lain bahasa Inggris juga ya, sama ini ya, di King James seperti ini. Husbands, love your wives and don't be bitter against them. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah menjadi pahit karena mereka. Jadi rupanya karena perintah di ayat 18 itu kepada para istri untuk submit, untuk hormat, untuk respect suaminya, mungkin itu tidak terjadi, tidak dialami oleh suaminya, maka suaminya bisa menjadi pahit. Tapi firman Tuhan berkata di sini, jangan pahit ya. Kasihilah istrimu. Wives, submit to your husband as is fitting in the Lord ya. Hai para istri, tunduk kepada suamimu, hormatlah pada suamimu ya. Lalu husband, love your wives and do not bitter toward them ya. Jangan menjadi pahit karena mereka. Ayat 18 ini dalam bahasa Inggrisnya yang lain terjemahannya menarik sekali ya. Wives, be under the authority of your husband as is right in the Lord. Jadi artinya, hai para istri, sadarilah bahwa kamu itu di bawah otoritas suamimu dan praktekkan itu ya. Dalam terjemahan Easy English, wives, obey your husband ya. Hai para istri, taatilah suamimu. That is the right thing to do because you are the Lord's ya. Itu adalah hal yang penting karena engkau adalah milik Tuhan. Nah, kemudian di ayat 19-nya baru dikatakan, husbands, love your wives. Hai para suami, kasihilah istrimu ya, dan jangan menjadi terluka karena mereka. Kalau kita ingat Sarai waktu itu pernah berlaku begitu juga kepada Abraham ya. Dia akhirnya mungkin karena dia pahit hati terhadap Abraham ya, terus akhirnya dia perintah Abraham untuk kawin sama Hagar, lalu Hagarnya sombong ya, Abraham menjadi kesel ya, dan banyak hal itu terjadi. Jadi rupanya ini salah satu yang perlu kita perhatikan ya, soal kepahitan.
Tapi tidak hanya di situ, kalau kita baca di Mazmur 106 ayat 33, ini kisah mengenai Musa. Bagaimana Musa itu dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang di muka bumi ini. Tetapi ketika dia berulang-ulang ya menghadapi orang Israel yang berontak, yang suka ngomel, ya mengeluh berulang-ulang, bersungut-sungut, tidak bersyukur, tidak melihat bagaimana banyaknya mujizat yang Tuhan buat, ya selalu ngomel, ya ini mana kita di sini, kita kelaparan, ya mending di Mesir waktu itu kita makan bawang pre, kita makan gratis semua. Kemudian udah berapa lama mereka ngoceh lagi, kita makan mana terus, mana daging ini, lebih enak di Mesir, ya. Habis itu mereka ngomel lagi, mana kita nggak ada air ini, Tuhan bawa kita ke padang gurun ini, membuat kita mati di padang gurun, ya. Musa, kamu bagaimana sebagai leader? Kamu nggak bertanggung jawab, ya, mungkin begitu. Ya, kamu mimpin kami untuk mati di padang gurun. Akhirnya Musa pahit juga hatinya, ya. Padahal ini orang yang hatinya sangat lembut, ya, bisa mendengar suara Tuhan begitu peka, ya, taat pada Tuhan. Tuhan ketika kakaknya dan abangnya, ya, Maryam dan Harun membicarakan Musa, ya, nyinyir istilahnya ngomongin Musa, ya, Tuhan tegur mereka. Dan Tuhan bilang, tidak ada orang seperti Musa, hambaku yang setia. Aku berbicara berhadapan muka dengan dia, ya. Dan Tuhan bilang, mengapa kalian tidak takut, ya, ngomongin hambaku? Lalu Maryam kena kusta, ya. Dan butuh berapa lama, ya, sebelum Maryam pulih kembali, kemudian baru seluruh bangsa Israel itu berangkat, ya. Nah, kenapa Musa bisa jadi pahit, ya? Dikatakan di sini, ya, mereka memahitkan hatinya. Karena Musa itu akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang sama yang berkali-kali itu, ya, menyebalkan, ya. Akhirnya karena hatinya pahit, dia teledor dengan kata-katanya. Dan akibatnya dia tidak masuk tanah perjanjian, ya. Ini mengerikan sekali, ya. Dan akhirnya kan tidak hanya Musa, tapi seluruh orang Israel yang keluar dari Mesir, yang angkatan mereka itu semuanya mati di padang gurun, ya. Cuma Yosua dan Kaleb yang akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini penting sekali, ya. Kalau kita lihat, ya, ini kan bisa berlaku dalam organisasi, di pekerjaan mungkin, ya, atau di pelayanan atau di keluarga juga, ya. Musa itu sebagai pemimpin, sebagai leader, sementara orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang dibawa kepemimpinan Musa, ya. Ya, kalau di keluarga ya berarti istri sama anak-anak. Nah, kadang-kadang terjadi, ya, banyak hal, ya, itu membuat kita tuh bisa mungkin menjadi kecewa, ya, mungkin marah, ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan di kitab Ibrani pasal 12 tadi, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar yang pahit, ya. Jadi mungkin orang-orang Israel ini, ya, namanya juga mereka orang-orang yang dipimpin, ya, tentunya beda dengan Musa. Musa yang diharapkan tentunya harus lebih belajar bergantung kepada Tuhan supaya tidak timbul akar yang pahit, ya. Jadi ketika dia mengalami mungkin orang Israel ngoceh lagi, ngomel lagi, dia datang lagi kepada Tuhan, ya, supaya kasih karunia Tuhan itu atau grace itu atau charis itu menaungi dia sehingga tidak timbul akar yang pahit. Nah, kalau timbul akar yang pahit itu bahayanya adalah teledor dengan kata-kata, ya, meluap lewat kata-kata sehingga akhirnya Pak Musa itu tidak masuk tanah perjanjian. Tentu yang rugi ya semuanya, ya, orang Israel juga rugi. Nah, dalam keluarga juga begitu, ya. Kalau kita tidak hati-hati, ya, yang suami, ya, pahit hatinya, ya, terus akhirnya sesuatu yang Tuhan janjikan jadinya tertunda, ya, atau batal, ya, atau masih mending kalau tertunda. Kalau batal gimana, ya? Dan ruginya semuanya juga, ya. Istrinya rugi juga, anak-anak rugi juga. Jadi ini pesan penting, ya, bagi para leader, bagi para suami, tapi juga pesan buat istri dan anak-anak yang sudah kenal Tuhan, ya. Perlu jaga supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang memahitkan, ya, memahitkan orang lain.
Kita lihat contoh yang lain ya. Ini orang Israel di Keluaran 1 ayat 14. Nah, dikatakan di sini orang Israel itu diperbudak di Mesir ya. Mereka tinggal di sana total akhirnya 430 tahun. Dan orang Mesir itu menindas orang Israel dan dikatakan di sini dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, jadi bisa saja pekerjaan ya, sesuatu yang kita lakukan karena harus mencari uang atau karena sesuatu yang lain itu bisa begitu menekan kita sehingga memahitkan hidup kita ya. Nah, ini eh, bicara banyak ya, bisa juga pekerjaan itu kan bisa juga usaha kita ya, bisnis kita ya, atau pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin kita merasa kita sudah mengerjakan yang terbaik, tapi kok rasanya kurang dihargai ya, kurang di respect dan sebagainya. Dan itu bisa menimbulkan hati yang pahit. Kalau kita tidak datang ke dalam kasih karunia Tuhan, itu bisa pahit ya. Saya ingat teman saya dulu ya, ketika dulu kami awal-awal belajar namanya inner healing ya, penyembuhan batin. Jadi dia cerita, kadang-kadang dia dalam pelayanan dia nginjilin orang ya, orang itu menolak ya, menolak dan kemudian teman saya ini sudah berpikir orang yang dia layani akan mengenal Tuhan Yesus ya. Dia juga anak PA-nya misalnya, anak rohaninya, anak yang dia bimbing untuk memahami Alkitab dalam kelompok pemahaman Alkitab, ini tidak seperti yang dia harapkan. Jadi hatinya pahit ya, kecewa. Ya, dia sampai di tempat kosnya, dia berdoa dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan dia dapat vision ya, Tuhan itu menampakkan diri kepada dia, tersenyum, terus menumpangkan tangan atas dia sehingga hatinya tidak pahit ya. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Ini contoh ya, bukan untuk ditiru mentah-mentah, tapi ini kita bisa lihat bahwa perlu kita datang kepada Tuhan senantiasa. Dialah sumber sukacita kita ya. Jangan berharap orang lain yang bisa memuaskan kita ya. Entah leader kita, pendeta kita, gembala kita, atau suami kita ya, atau istri kita, atau orang tua kita, atau orang-orang yang kita segani ya. Setiap orang itu nggak ada yang sempurna. Ada sisi di mana kita akan melihat, wah ya, ternyata orangnya begitu ya. Saya kira dia selalu baik ya. Wah, ternyata nggak bisa diandalkan dan sebagainya. Itu cenderung bisa membuat kita itu menjadi pahit ya. Nah, kalau kita ngalamin kayak begitu, ingat baik-baik, jangan mengandalkan manusia. Datang kepada Tuhan ya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan, lalu Dia nanti akan menyembuhkan batin kita ya. Nah, juga mungkin saya ingat ya, ada beberapa cerita ya, entah di bacaan yang saya baca atau orang curhat ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin sudah kerja seharian ya di luar. Ini mau pulang malas ya. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan sesuatu yang nyaman di rumah ya. Jadi dia pikir dia nongkrong dulu di kafe, dia pulang udah malam. Jadi sampai di rumah itu entah istri dan anak-anaknya sudah tidur atau setidaknya dia nyampe udah ya, paling cuma 5 menit habis itu dia tidur, dia cuci muka dia tidur. Jadi dia nggak sempat berinteraksi dengan istri atau dengan anak-anak yang seharusnya itu tempat dia mengalami sukacita ya. Tapi karena dia nggak mendapatkan itu, akhirnya dia pikir nongkrong aja di jalan ya, nanti malam baru pulang. Nah, sebaliknya ada juga orang yang saya tahu ya, walaupun dia di kantor, dia ada sibuk ya, dia bisa nginep di hotel, dapat fasilitas yang bagus, tapi dia memilih pulang. Kenapa? Karena dia merasakan di rumah itu ada suasana yang homey ya. Dia senang sekali ketemu anak-anaknya ya, ketemu istrinya, dia merasa disambut, dia merasa dihormati, dia merasa itu rekan teman dia, partner hidupnya di mana dia bisa curahkan isi hatinya ya, kesulitan yang dia hadapi, lalu mereka bisa berdoa bersama-sama ya. Itu ternyata hal-hal yang katanya sepele, tetapi ternyata sangat penting. Karena kalau enggak, itu bisa timbul akar yang pahit. Nah, kita perlu belajar ya untuk bisa menghadapi itu karena pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita itu tidak ada yang sempurna ya.
Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita lihat ya, Ibrani 12 ayat 14 ya. Ini tadi kan Ibrani 12 ayat 15 ya. Ya, janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya jangan timbul akar yang pahit. Nah, ayat sebelumnya ini bicara tentang hubungan dengan orang lain. Dikatakan di ayat 14 ini, berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Jadi ternyata itu bagian kita ya, usaha kita. Ya, karena orang gak ada yang sempurna ya. Saya punya setidaknya 3 orang yang sangat saya respect ya, hamba Tuhan, yang daripadanya saya banyak belajar dari mereka. Tapi tetap saja ada sisi-sisi yang negatif yang ketika saya makin dekat dengan mereka, yang saya lihat, oh ternyata kok dia begini ya. Awalnya sempat membuat saya itu agak shock ya, tapi saya belajar untuk respect, hormat, karena mereka biar bagaimanapun mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Nah, kalau kita baca lebih jelas ya, ayat ini bunyinya begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan ya. Nah, kita ini yang sudah terima Tuhan Yesus, kita ini sudah dikuduskan ya, sudah dipisahkan oleh Tuhan. Roh kita sudah lahir baru, sudah sempurna, tidak bisa berbuat dosa. Tapi jiwa kita ini masih mengalami proses sanctification, proses pengudusan, dan itu berlangsung seumur hidup. Nah, untuk itu bisa terjadi, perlu kerjasama dari kita untuk mau ya melakukan bagian kita, sehingga proses penyucian atau sanctification dari jiwa itu bisa berlangsung dengan baik, dengan cepat. Makanya dikatakan kejarlah kekudusan, begitu ya. Karena itu bagian dari kita punya free will, di mana kita izinkan untuk Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nah, kalau kita baca lagi ayat ini lebih lengkap ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang ya, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan pendeta kita, gembala kita, rekan-rekan sekerja kita, dan kejarlah kekudusan ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, apakah berarti kita ini saat ini kurang kudus sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan ya? Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa sempurna kudus ya, kecuali Tuhan yang membuatnya ya. Jadi kita ini menjadi kudus, menjadi layak itu karena roh kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus. Tapi selanjutnya proses jiwa kita ini dikuduskan itu bagian dari rencana Tuhan supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi ketika dikatakan kejarlah kekudusan supaya orang lain tuh bisa melihat bahwa memang ada Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti kita ini jaim ya, lalu kita harus jaga ya, kita penampilan kita ini jangan sampai ini. Nah, sebenarnya kita nggak akan mampu seperti itu ya. Tapi izinkanlah Tuhan itu membenahi hati kita ya, supaya jangan timbul akar yang pahit. Dengan sendirinya kalau akarnya bersih, buahnya itu akan keluar bersih ya. Tapi kalau ada akar yang pahit, walaupun kita berusaha jaim, berusaha jaga sikap kita, satu ketika itu akan muncul keluar juga ya. Dan itu dikatakan menyesatkan banyak orang ya, kalau akar yang pahit itu dibiarkan. Keputusan-keputusan kita bisa salah ya. Saya melihat banyak sekali ya ini terjadi ya. Dikatakan di sini jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyesatkan dan mencemarkan banyak orang. Saya melihat ada orang-orang yang akarnya pahit terhadap orang lain sehingga cenderung negatif ya. Apapun yang orang lain buat itu selalu dianggap salah, dan siapapun yang berhubungan dengan orang itu nanti akan, itu lebih parah lagi nih, akan dianggap salah ya. Nggak ada yang sempurna ya. Jadi sebenarnya sayang ya kalau saya melihat seperti itu. Wah, ini sudah mengarah like and dislike. Kenapa bisa like and dislike? Itu karena ada akar yang pahit. Ya, benahi akar yang pahit ini. Bagaimana caranya? Datanglah kepada kasih karunia Tuhan. Izinkan Tuhan itu menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dan sadari bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan kita bisa bergaul dengan Dia, kita bisa dikuduskan, dan kita bisa menjadi alatnya yang efektif di tangan Dia ya. God is good
all the time. Amin.